Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya di bahasan akuntansi keuangan syariah dengan pokok bahasan akuntansi musyarakah. Mudah-mudahan kabar baik bagi kalian semua. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam mempelajari akuntansi akad musyarakah ini, kita coba pahami dulu apa itu musyarakah. Musyarakah itu sama halnya dengan akad mudharabah. Sama-sama merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Bedanya adalah di akad musyarakah kedua belah pihak memiliki kontribusi dana. Dan ketentuannya adalah jika untung atau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dan jika ada risiko kerugian, maka dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Itu ya, akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad atau kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan jikalau rugi akan dibagi sesuai dengan porsi dana yang diinvestasikan. Itu ya, itu musyarakah. Ya. Kalau yang lalu kita membahas mudharabah. Mudharabah itu kerjasama untuk melakukan usaha juga sama, tapi tidak ada kontribusi dana di kedua belah pihak. Jadi dana atau modal hanya diberikan oleh salah satu pihak. Dan jika untung dibagi berdasarkan kesepakatan, jika rugi merupakan risiko dari yang memiliki dana. Itu mudharabah. Contoh akad musyarakah. Ya. Misal saya dengan Anda berakad musyarakah di mana akan membuka usaha jasa fotokopi selama 2 tahun misalkan. Maka ketika awal akad saya menyertakan modal. Misal saya modalnya 100 juta dan saudara modalnya 50 juta. Namun saudara juga pengelola di dalamnya. Ya. Nanti jadi ketika untung akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan di awal seperti apa dibaginya? Berapa porsinya? Bagi saya dan bagi Anda. Dan jika rugi nanti dibagi sesuai dengan porsi investasi saya dan saudara. Jadi kalau rugi saya 1/3-nya. Saudara mohon maaf, saya 2/3 karena 100 juta kan tadi. Kalau saudara kalau rugi berarti 1/3-nya karena porsi saudara adalah 50 juta. 50 juta berbanding 150 juta total dari investasi musyarakah. Ya. Begitu ya, dapat dipahami ya. Oke. Musyarakah
itu ada 2 jenis. Musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Permanen ya tetap ya, musyarakah tetap. Artinya musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Ya. Bagian dananya akan tetap sampai akhir masa akad. Itu permanen. Kalau musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah, itu musyarakah di mana bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sebagai bagian dari dana entitas akan menurun, dan pada masa akhir akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Jadi kalau usaha musyarakah mutanakisah itu modal entitas akan terus berkurang, ya. Dan nanti mitranya akan menjadi pemilik penuh usaha. Ya. Misal tadi saya 100 juta modal, 2 tahun kita berakad. Saudara modal 50 juta. Maka kalau musyarakah mutanakisah itu setiap tahunnya, setiap periodenya modal saya berkurang. Kenapa? Karena ada perpindahan kepemilikan modal kepada Anda. Jadi modal saya sekian persennya akan dibeli oleh saudara. Jadi pada masa akhir akad nanti kepemilikan 100% ada di tangan Anda. Seperti itu ya. Itu musyarakah menurun atau mutanakisah, ya. Nah, pada musyarakah ini akan ada yang namanya istilah mitra aktif dan mitra pasif. Kalau aktif adalah yang mengelola sendiri, ya. Kalau pasif adalah mitra yang hanya modalnya saja, tidak ikut dalam pengelolaan. Sebagai contoh tadi, saya hanya uang 100 juta saja. Saya tidak tahu proses bisnis di bisnis jasa fotokopi itu seperti apa yang saudara kelola. Saya tidak ikut serta di dalamnya. Namun kalau mitra aktif itu adalah saudara, Anda sebagai pemilik investasi yang 50 juta itu, dan selaku mitra aktif, artinya selaku pengelola. Ya, itu. Bagaimana karakteristik musyarakah ini? Musyarakah ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya musyarakah itu ada kontribusi dana dari kedua belah pihak, dari masing-masing pihak, ya. Nanti di akhir bisa permanen, dananya tetap, bisa juga menurun seiring perkembangan waktu dalam usahanya. Nanti ada proses akuisisi oleh mitra lain, gitu ya. Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas
setara kas atau aset non-kas, termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi dan paten. Jadi usaha fotokopi tadi bisa saja bukan uang 100 juta dari saya dan 50 juta dari Anda, tapi bisa jadi saya berupa mesin fotokopi, sedangkan saudara berupa uang, misalkan seperti itu. Atau saya berupa mesin fotokopi dan gedung, toko, saudara berupa uang. Itu asal disepakati, ya. Dan gedung dan mesinnya harus ditentukan nilai wajarnya, sehingga nilai wajar tersebut yang akan nanti masuk ke dalam pencatatannya. Itu ya. 3. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan. Ya. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja itu adalah pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional. Dan yang kedua, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, selanjutnya, karakteristiknya adalah jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Jadi kalau ada kesalahan, risiko yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola atau mitra aktif, maka nanti bisa diselesaikan oleh lembaga yang berwenang, ya. Yang kelima, keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati. Jadi kalau untung itu dibaginya berdasarkan nisbah yang disepakati ketika awal akad, atau dibagi berdasarkan proporsi dana awal. Misal, saya tadi 100 juta, saudara 50 juta, maka totalnya 150 juta. Saya 2 bagian, saudara 1 bagian. Maka ketika untung, kalau kesepakatannya dibagi berdasarkan jumlah dana atau proporsi dana, maka ketika untung saya dibagi 2, dan ketika untung saudara dibagi 1 bagian. Saya 2 bagian, saudara 1 bagian. Tapi ketika akadnya itu disepakati bahwasannya untung dibagi sesuai dengan nisbah di awal, maka sepakati saja nisbahnya berapa ketika untung. Misal saya 30%, saudara 70%. Maka nanti ketika untung saya 30%-nya mendapatkannya, saudara 70%-nya. Begitu. Ya. Itu perlakuan ketika untung. Namun ketika rugi, dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Tuh. Kalau rugi berarti berdasarkan proporsi dana. Saya kalau rugi berarti akan mendapatkan kerugian 2 bagian. Saudara, Anda akan mendapatkan 1 bagian karena proporsinya saudara 50 juta, saya 100 juta. Saya 2 bagian, saudara 1 bagian jikalau rugi. Gitu ya. Jadi kalau untung bisa dilihat sesuai kesepakatannya apa, nisbah atau proporsi dana. Kalau rugi hanya 1, yaitu sesuai dengan proporsi dana. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya.
Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Ya, berarti ketika saya memberikan 100 juta berarti lebih dari 50 juta dana saudara ya. Maka saya punya hak untuk mendapatkan keuntungan yang proporsinya lebih besar dibandingkan Anda gitu. Seperti itu. Ya. Tapi itu kembali lagi kepada kesepakatan awal di awal akad ya. Yang ketujuh, porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang disalurkan. Ya, jadi tadi pembagian untungnya itu sesuai kesepakatan nisbahnya. Dari mana pengalinya? Pengalinya adalah dari keuntungan yang didapat, bukan dari modalnya. Ya, dari keuntungan yang didapat, namanya juga bagi hasil, berarti membagikan hasil yang diperoleh pada saat periode tersebut. Gitu ya. Yang ke-8, pengelola musyarakah yang aktif, berarti mitra aktif, mengadministrasikan transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam pembukuan tersendiri. Jadi dalam musyarakah itu dia harus mengadministrasikan, membukukan, mencatat, melaporkan aktivitas transaksi usahanya di buku yang berbeda dengan buku dia, ya, di catatan dia berbeda dengan catatan dia pribadinya, individunya, seperti itu. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai apa itu akad musyarakah. Selanjutnya insya Allah kita akan bahas mengenai bagaimana pencatatan di akad musyarakah ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan di sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala hilap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.